Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail menandatangani nota kesepakatan dan dokumen kerja antara Gubernur Maluku dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang turut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku yang berlangsung melalui Zoom Meeting. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan antara lain 1. Pembacaan resume nota kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP nomor 119-4908-SJ dan nomor MOU-6-K-D3-2020 tanggal 3 September 2020. 2. Pembacaan resume perjanjian kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD nomor 119-2705-IJ dan nomor PRJ-002-D3-04-2020 tanggal 23 November 2020. 3. Pembacaan resume nota kesepakatan antara Gubernur seluruh Indonesia dengan Kepala Perwakilan BPKP. 4. Penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP secara serentak yang disaksikan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP melalui video conference Zoom. Desa-desa yang sampai hari ini masih ini akan menjadi presiden buruk buat desa-desa yang ada di Maluku. Itu saya lagi dialog sama beliau dan hari ini saya dengan beliau ini ngomong di dalam juga masalah itu semua dan nanti kita bikin laporan ke saya ke Mendagri biar desa-desa ini bisa tertata baik, penggunaan dana desa ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa. Untuk soal kerjasama dengan BPKP bisa dari BPKP untuk BPKP mendampingi pemerintah daerah. Ya, sebagai pengawas sekaligus pendampingan biar semua perekonomian di Maluku ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Kan sebagian besar digunakan untuk BPD sebagian besar, bahkan ada beberapa desa yang sudah kehabisan untuk tahap 2-nya, itu masih menunggu tahap 3 untuk PKTB. Itu masih sejak 2015? Oh, sudah cukup lama. Kan baru digelontorkan 2015 ya. 2015 ya. Kita pendampingan biasanya di awal-awal. Kita siapkan si Kudes ya, sistem keuangan desa gitu kan, membantu untuk tata kelola yang bisa. Terus baru kemudian kita evaluasi pendampingan. Seperti itu selalu. Tidak ada temuan indikasi atau Kalau sebagian temuan tentu ada, seperti penggunaan yang tidak tepat, itu ya. Bahkan ada beberapa yang seharusnya untuk kegiatan A ternyata kegiatan tidak ada. Itu sudah masuk ke ranah hukum ya. Biasanya kalau nanti diminta oleh Polres atau Kajari untuk membantu masuk ke kegiatan itu saja. Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat dalam rangka kunjungan Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membahas terkait penyusunan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Abdullah Puteh selaku Ketua Komite 2 DPD RI, serta turut dihadiri oleh anggota Komite 2 DPRD RI, Asisten 3 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Ismail Usemahu, Kepala BPBD Maluku Henry M. Farfar, unsur TNI Polri, tokoh-tokoh agama dan unsur terkait. Saat diwawancarai, Puteh mengatakan bahwa dalam rapat tersebut ia mendapat banyak masukan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam ke depan. Ya, terima kasih. Kami datang ke Maluku ini dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Komite 2.
yang membidangi masalah-masalah PUPR, masalah bencana alam, masalah kehutanan, masalah kelautan. Jadi ada mitra kita di pusat itu sampai 12 lembaga. Nah, khusus hari ini kita datang dalam rangka merumuskan satu undang-undang baru yang merupakan rancangan undang-undang penanggulangan bencana. Itu yang sedang dalam proses disempurnakan. Jadi hari ini kita minta masukan dari semua stakeholder yang ada, khususnya pada Pak Gubernur dan Pak Sekda. Alhamdulillah kita mendapat masukan yang cukup banyak di sini, dan ini akan menjadi pertimbangan kita dalam rangka merumuskan dan melengkapi rancangan undang-undang penanggulangan bencana alam ke depan. Selain itu, Ismail Usemahu mengatakan Maluku memiliki risiko bencana yang tinggi, namun di satu sisi alokasi anggaran sangat kecil, sehingga pemerintah daerah mengusulkan kepada BPBD agar diberikan sarana prasarana kebencanaan. Dengan melihat tingginya risiko bencana, maka perlu juga dilaksanakan prabencana, di mana masyarakat harus diedukasi sehingga tanggap terhadap bencana. Jadi tadi barusan kita rapat dengan Komite 2 DPD Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Abdullah Putih, ya, di mana kita membahas terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya, terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi alhamdulillah di rapat tadi banyak masukan-masukan dari OPD, ya, bahwa kita di Maluku ini dengan resiko bencana, ya, seluruh kabupaten kota itu resiko bencananya itu tinggi semua, ya. Di satu sisi alokasi, ya, alokasi anggaran itu sangat kecil, sehingga kami mengusulkan kepada BPBD supaya koefisien risiko tinggi dari tiap-tiap daerah ini diperhitungkan, ya. Kemudian kondisi geografis yang pulau-pulau juga diperhitungkan, sehingga dengan hal tersebut alokasi dana bencana itu harus sesuai, ya, untuk Maluku yang risiko tinggi dan kondisi pulau-pulau ini, ya. Dan di satu sisi juga kita melihat sarana dan prasarana kebencanaan juga terbatas. Kemudian juga kita juga melihat bahwa prabencana juga harus kita persiapkan, dalam artian masyarakat itu harus diedukasi sehingga tanggap terhadap bencana. Sebagaimana kita ketahui tadi, di Maluku ini bencananya sangat tinggi, dan jenis-jenis bencana itu sebagaimana disampaikan oleh BPBD Provinsi Maluku itu ada 12 jenis bencana yang didominasi oleh bencana banjir dan bencana longsor. Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk mendukung pelayanan publik di Provinsi Maluku bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, dipimpin oleh Asisten 1 Setda Provinsi Maluku Frans J. Papilaya dan M. Sangaji selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku. Rapat dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, serta turut diikuti oleh perwakilan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku melalui Vicon. Dalam sambutannya, Papilaya mengatakan sampai dengan saat ini, Dinas Dukcapil Provinsi Maluku telah melakukan perjanjian kerjasama dengan 2 OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun hal tersebut belum ditindaklanjuti secara teknis, mengingat kesiapan perangkat pendukung pada OPD pengguna belum terpenuhi, sehingga pemberian hak akses data oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri belum bisa dilaksanakan.
Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah Maluku melaksanakan rapat koordinasi ini yang bertujuan agar OPD di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku bisa memanfaatkan data kependudukan yang ada di Dinas Dukcapil Provinsi Maluku sebagai satu-satunya data yang digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, data alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, serta pencegahan kriminal, di mana hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015. Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku telah melakukan perjanjian kerjasama dengan dua OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun belum ditindaklanjuti secara teknis mengingat kesiapan perangkat pendukung pada OPD pengguna belum terpenuhi, sehingga pemberian hak akses data oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri belum bisa dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama pemerintah daerah merasa perlu untuk mengadakan kegiatan rapat terkait pemanfaatan data kependudukan agar seluruh OPD di Provinsi Maluku maupun kabupaten kota dapat memanfaatkan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya data yang digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, data alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, serta pencegahan kriminal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015. Oleh karena itu saya berharap agar kegiatan ini dapat membuka wawasan serta membangun kesepahaman berpikir untuk memahami betapa pentingnya data kependudukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sehingga sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi penyelesaian. Gubernur Maluku Murad Ismail menyebut peringatan Maulid Nabi 1442 Hijriah tahun 2020 merupakan wujud penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Penegasan ini disampaikan Gubernur Murad Ismail saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah tahun 2020 yang dirangkai dengan pelantikan Majelis Taklim Nur Asiyah Pemerintah Provinsi Maluku masa bakti 2020-2025. Gubernur Maluku dalam kesempatan tersebut mengatakan pada peringatan Maulid saat ini dirangkai pula dengan pelantikan Majelis Taklim Nur Asiyah masa bakti 2020-2025. Untuk itu ia mengajak keluarga besar majelis untuk mengambil peran bersama stakeholder lainnya untuk mengatasi masalah kehormatan, masalah narkoba, kekerasan seksual, KDRT, serta kekerasan sosial lainnya. Gubernur berharap Majelis Taklim Nur Asiyah semakin peka, harus memiliki gagasan solutif dan transformatif sebagai wadah perjuangan pendidikan Islam, lembaga dakwah maupun ormas perempuan. Ia berharap pengurus Majelis Taklim Nur Asiyah dapat membantu mensosialisasikan pentingnya vaksin COVID-19 agar kita semua di Maluku dapat terbebas dari penyebaran virus ini. Di tempat yang sama, Ketua Umum Majelis Taklim Nur Asiyah, Widya Pratiwi Murad Ismail mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan serta amanah yang diberikan untuk memimpin Majelis Taklim Nur Asiyah. Dirinya sangat mengharapkan adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan Gubernur, Forkopimda, Sekda Maluku, serta semua pihak, sehingga Majelis Taklim ini dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Maluku. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua DPRD Maluku Lukiwati Muri, Sekretaris Kota Ambon Antoni Gustaf Latuheru, Pangdam 16 Patimura Majen TNI Agus Rohman, dan tamu undangan lainnya.
Hingga Selasa 1 Desember 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon sebanyak 3.461 jiwa, dirawat 371 jiwa, sembuh 3.051 jiwa, dan meninggal 39 jiwa. Saat mewawancarai juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, ia mengatakan Satgas akan tetap melaksanakan tanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 dengan melakukan operasi justisi secara ketat. Ia menyadari bahwa masyarakat jenuh dengan pelaksanaan operasi justisi dan PSBB transisi. Namun tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut agar masyarakat sadar bahwa saat ini kita semua ada dalam kondisi pandemi dan pandemi ini bisa berakhir hanya ketika seluruh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah timbulnya klaster baru. Itu satuan tugas tetap melaksanakan tanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi dampak daripada pandemi COVID-19 dengan melakukan operasi justisi secara ketat. Ya, kita menyadari bahwa masyarakat pasti merasa kenapa harus dilakukan operasi justisi setiap saat, kenapa harus ada PSBB transisi dan sebagainya. Karena itu langkah-langkah yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat sehingga masyarakat paham bahwa kita sementara berada dalam kondisi pandemi. Dan kondisi pandemi ini hanya bisa diselesaikan ketika seluruh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana kita sama-sama dapat mencegah munculnya klaster baru. Nah, karena itu kita berharap masyarakat tetap patuh dan taat kepada himbauan pemerintah Kota Ambon lewat satuan tugas, sehingga kita berharap pandemi ini dapat segera kita selesaikan sambil menunggu penyaluran vaksin yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2021. Kapan penyaluran Januari atau kapan? Iya, kemarin kita mendampingi Pak Wali Kota Ambon, Pak Wakil Wali Kota Ambon, Pak Sekretaris Kota untuk melakukan pertemuan dengan kantor staf kepresidenan, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan juga Menteri Kominfo terkait dengan rencana penyaluran vaksin ya kepada seluruh masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini masih ada juga masyarakat yang melakukan penolakan terhadap vaksin yang nanti akan disalurkan. Nah, dalam pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa dari sisi medis bahwa sudah dijamin vaksin ini sudah dilakukan uji coba sebanyak 3 kali dan hasilnya bahwa ternyata vaksin ini bisa dapat memberikan penyembuhan bagi pasien COVID-19. Nah, yang kedua terkait dengan kehalalan. Nah, untuk vaksin ini juga sudah ada persetujuan dari MUI, dari MUI ya, terkait dengan kehalalan dari vaksin ini. Dan dalam pertemuan itu juga sudah disampaikan, sehingga masyarakat Kota Ambon tidak perlu lagi mempersoalkan jika ternyata ada pikiran-pikiran bahwa soal kehalalan dan sebagainya, bahwa ini tidak ada masalah. Dalam pertemuan kemarin sudah disampaikan bahwa vaksin ini benar-benar sudah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Ambon. Untuk Kota Ambon sendiri jatuh vaksin? Kita jadi gini, penyalurannya dari Satuan Tugas COVID-19 Pusat itu disalurkan melalui provinsi, dan dari provinsi disalurkan ke kabupaten kota dengan mempertimbangkan jumlah kasus yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Karena memang kita ketahui vaksin ini akan dilakukan dalam beberapa tahap, sehingga kita menyesuaikan dengan penyaluran dari Satuan Tugas Nasional. Berarti penentuan berapa jumlah jatuh ada di provinsi, itu ada di provinsi, ada di Satgas Provinsi. Ada Satgas. Kemudian sampai dengan saat ini saya informasikan bahwa kita masih berada pada zona orange dengan skor masih 1,91, sehingga kita berharap masyarakat juga betul-betul dapat mengedepankan untuk menerapkan 4M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Nah, kita berharap masyarakat silakan, kalau misalnya mau mengkritisi pemerintah silakan, tapi kami yang perlu kami sampaikan adalah kami tidak akan berhenti untuk tetap memberikan himbauan dan menegur masyarakat yang tidak menerapkan 4M. Itu
sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Oke?